Halo teman-teman, selamat datang di channel GeoEdify. Ini merupakan video pertama dari channel GeoEdify ini, dan pada video kali ini kita akan membahas soal yang katanya asli. Soal yang katanya asli ini soal paket PK atau penalaran kuantitatif SNBT 2024. Nah, ini kita masuk ke nomor satu. Nomor satu, kita dapat soalnya ini. 13 kurangi 3 dikali 8 dibagi dengan P pangkat setengah sama dengan 1. Kita tulis ulang dulu ya. 13 kurangi 3 kali 8 per P pangkat setengah sama dengan 1. Kita kalikan dulu yang 3 kali 8 ya. 13 kurangi 3 kali 8, 24. Dibagi dengan P pangkat setengah sama dengan 1. Nah, kedua ruas kita tambahkan dengan 24 per P pangkat setengah dan kita kurangkan dengan 1. Kita kurangi 1, yang kanan kita tambah dengan 24 per P pangkat setengah. 13 dikurangi 1 sama dengan 12. 24 masih tetap ya, karena kita nggak tahu nilai P itu berapa. Nah, kalau sudah begini, kita kalikan kedua ruas dengan P pangkat setengah, lalu kita bagi dengan 12. Jadi, P pangkat setengah di ruas kiri, dan di ruas kanannya 24 per 12. Ini bisa kita selesaikan, 24 per 12 itu sama dengan 2, dan untuk menghilangkan pangkatnya ini, kita gunakan sifat eksponen yang ini. Nah, saat suatu bilangan berpangkat kita pangkatkan lagi, maka pangkatnya itu kita kali ke dalam atau kali keluar ya, sama aja ya. Nah, kedua ruas kita pangkatkan dengan 2. Karena kita butuh untuk menghilangkan si pangkat setengah dari P ini. Maka P pangkat setengah dipangkatkan dengan 2, ini sama aja dengan setengah dikali 2. Setengah dikali 2 sama dengan 1. Karena pada umumnya pangkat 1 itu nggak ditulis, jadi kita nggak usah tulis ya. Dan di ruas kanan, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya itu yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, di soalnya ini, T dikali 3 ditambah 9 dibagi 9 pangkat setengah sama dengan 24. Nah, kita tulis ulang dulu ya, biar jelas. T kali 3 bisa kita tulis 3T ditambah 9. Nah, kita kurungkan aja ya biar lebih jelas. 9 pangkat setengah sama dengan 24. Loh, ini ada pangkat setengah nih di sini. Seperti yang kita tahu bahwa pangkat setengah itu bisa kita tulis di sini ya. Nih, 9 pangkat setengah atau bisa kita tulis dengan akar 9. Loh, akar 9 kan 3. Nah, jadi kita tulis lagi nih di sini nih. Kita udah tahu bahwa 9 pangkat setengah itu sama dengan 3. Berarti 9 karena ini 3, kita bagi 3 sama dengan 24. Kita selesaikan, 9 dibagi 3, 3 dong. Sama dengan 24. Kita kurangkan kedua ruas dengan 3, maka kita dapatkan di sini 24 kurang 3. Masih 3T, 24 dikurangi 3 sama dengan 21. Kita masih tulis 3T ya. Sama dengan, oh enggak. Kita kedua ruas kita bagi dengan 3. Jadi ini 21 kita bagi 3. Maka 21 bagi 3 sama dengan 7. Jawabannya ada di yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia soalnya, persegi ABCD memuat E pada AD. Memuat E pada AD. Sehingga gradien BE sama dengan 2. Oh, kita lihat di sini. Oh, bener ya. Ini E ada di antara A dan D.
Dan gradien BE dari sini, berarti garis hitam ini ya. Garis hitam ini tuh gradiennya sama dengan 2. Oh, kalau gini kita bisa menggunakan rumus cara mencari gradien. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita gunakan koordinat yang mana? Kita bisa gunakan koordinat B dan E. Nah, kita masukkan di sini. Karena E, kita ini ya, highlight di sini. Koordinat E adalah P, Q. Nah, kita tulis dulu P, Q. Kita gunakan di sini. Karena gradien BE itu sama dengan 2, kita masukkan di sini. M-nya itu 2. Lalu Y2-nya kita bisa gunakan yang E, yaitu Q. Y1-nya kita bisa gunakan yang B, yaitu 0. 0. Bagi X2, X2-nya kita bisa gunakan yang E, yaitu ini P. Nah, ini dikurangi X1-nya ini. Oh, 0. 0. 2 dikurangi Q dikurang 0 ya. Ya udah gitu. Nggak ada yang dikurang karena sama-sama dikurang 0. Nah, terus kalau udah gini gimana? Kalau udah gini, kita nggak bisa tuh kita nebak-nebak misalkan ini Q-nya 4, terus P-nya 2 gitu. 4 bagi 2 kan 2. Nggak bisa kayak gitu ya teman-teman ya. Kita gunakan ini aja. Kita gunakan kesamaan bentuk ya. Nah, karena di sini tuh ada angka yang tak terlihat yaitu 1. Nah, karena kedua ruas itu sama, ini 2/1 sama dengan Q per P. Maka kita bisa dapat bahwa Q-nya itu 2 dan P-nya itu 1. Loh, kalau udah gini kita bisa masukkan dong ke ini. Ke 5P min Q. Nah, 5P min Q berapa? Kita masukkan aja 5, P-nya 1, Q-nya itu 2. Maka 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya masih berkaitan dengan soal sebelumnya. Masih tentang ini, persegi ini. Cuma yang ditanyakan itu panjang BE. Kita simpan dulu informasi yang udah kita dapat di soal sebelumnya bahwa P-nya itu 1 dan Q-nya itu 2. Nah, terus karena koordinat si A ini, si A juga kita bisa dapatkan dong. Di garis ini, kalau di bidang kartesius ini gini ya teman-teman ya. Ini Y, ini X. Nah, di garis Y-nya ini, garis Y-nya ini, si A ini bakal sama dengan si E, yaitu berapa? 2. Nah, cuma di garis X-nya ini, garis horizontalnya ini, garis ininya nih, horizontal yang X, itu sama dengan si B, yaitu 0. Jadi A itu 0,2. B itu 0,0. Nah, yang ditanyakan itu panjang BE. Kita bisa gambarkan ini bentuknya di 3 siku-siku ya. Ini B-nya di puncak, ini E, ini A. Nah, kita dapatkan nih eh dari A ke B itu 2 dan dari A ke E itu nih, dari A ke E dari sini ke sini itu 1. Kenapa 1? Karena E itu garis X-nya ya, E itu 1 dan A itu 0. 1 kurangi 0 ya 1 gitu. Jadi A ke E itu 1. Nah, yang ditanyakan panjang garis B ke E. Kita bisa pakai Pitagoras ya teman-teman ya. B ke E sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat.
2 kuadrat itu 4, 1 kuadrat itu 1. Jadi, nah, saya dapatkan bahwa panjang B itu akar 5. Nah, akar 5 ada di D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada bangun jajar genjang. Nah, ini. Jajar genjang PQRS memiliki luas 20. Nah, luasnya 20 nih. Titik T terletak pada QR. T terletak pada QR. Ini ya, ini Q, ini R, betul ya. Lalu ada apa lagi nih? Sehingga ST tegak lurus. Oh iya, ST-nya itu tegak lurus di sini ya, ST-nya terhadap Q dan R ya. Jika A, B adalah koordinat S, A, B adalah koordinat S, maka yang ditanyakan ini nilai dari 2A plus B. Ini kita tulis A, B ya, S-nya. Yang diketahui kita tulis dulu. Luas dari ini ya, trapesium. Trapesium ini tuh 20. Terus kita tahu bahwa luas trapesium itu rumusnya alas kali tinggi. Nah, kita masukkan ke sini. Ini jadinya 20 sama dengan alas. Alasnya berapa? Alasnya itu dari Q, teman-teman ya. Dari Q sampai R. Nih, dari 0 ke 4. 4 kurangin 0 berapa? Ya 4. Berarti alasnya 4. Alasnya itu 4. Tingginya ya nggak tahu ya di sini tuh. T ke S kita nggak dikasih tahu tingginya berapa tuh. Karena koordinatnya A, B. Ya nggak apa-apa. Kita selesaikan dulu yang ini. Lurus kita bagi 4 sama dengan T. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 sama dengan T. Oh, ternyata tingginya itu 5 di sini. Bisa kita dapatkan di sini. Ini A-nya itu si S ini ngikut yang si T. Karena garisnya gini ya. Karena si S ini sejajar sama si T. Nih, di bagian X-nya. 3 di bagian Y-nya, di B-nya ini, kita gunakan yang ini, yang tinggi. Yang barusan kita dapetin ini. Jadi 3,5. Itu koordinat si S. Yang ditanyakan, 2A plus B berapa katanya? Kita masukkan aja, A-nya itu 3 dan B-nya itu 5. Sama dengan, berapa nih? 2 kali 3, ini 6. Ditambah 5 sama dengan 11. Jawabannya ada di yang E. Nah, ini soal berikutnya. Garis melalui titik B. Oh, garis yang ini nih. Garis yang ini melalui titik B yang ini. Nih. Aduh. Melalui titik B yang ini. Nih. Pada persegi ABCD. Oke. Tegak lurus terhadap diagonal BD. Kita bikin dulu diagonal BD. Set. Tegak lurus. Katanya. Ini kali ya. Ya, gitu lah. Nah, jika P, Q adalah koordinat B, koordinat B itu P, Q. Maka nilai P plus Q adalah, wah soal ini mudah banget ya teman-teman ya. Kita lihat aja berdasarkan koordinat kartesius ya. Ini Y, ini X. Di sini di C, X-nya itu 5. Kita bikin yang besar aja ya kalian ya. 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya itu 1. Berarti sekitar di sini nih. Aduh, jelek juga ya. Ya sekitar segini, di sinilah. 5,1. Nah, untuk X-nya koordinat si B ini, karena ini si B ini kita taruh di sini. Ini B gitu, ini C. Karena ini masih sejajar lurus gini, maka X-nya tetap sama, yaitu 5.
Kita dapat nih bahwa P-nya itu 5. Terus untuk Q-nya, nah Q-nya kita lihat garis Y-nya. Garis Y-nya. Garis Y-nya itu sejajar sama ini, si A. Si A itu Y-nya 5. Maka si B juga pasti Y-nya itu 5. Jadi P dan Q-nya itu sama-sama 5. Yang ditanyakan itu P plus Q. Wah, ini mudah banget. P-nya itu 5, Q-nya itu 5, sama dengan 10. Jadi jawabannya itu yang A.